Pilu nasib seorang bayi berusia 1,5 bulan di Batam, Kepulauan Riau. Bayi tak berdosa ini menjadi korban penganiayaan oleh ayahnya sendiri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Pilu, nasib seorang bayi berusia 1,5 bulan di Batam, Kepulauan Riau. Bayi tak berdosa ini menjadi korban penganiayaan oleh ayahnya sendiri. Perbuatan tak terpuji oleh seorang ayah ini dilakukan pada Sabtu 11 Februari lalu. Sang ayah Agus memiliki bayi kembar Yoga dan Yogi. Saat itu ia tega menganiaya bayinya sendiri lantaran kesal karena dianggap rewel dan tidak bisa ditenangkan. Akibatnya, bayinya mengalami memar dan luka di bagian wajah karena dicubit hingga ditampar pelaku. Kasus penganiayaan ini terbongkar usai orang tua Ria Asmara yang merupakan ibu korban mengetahui apa yang terjadi terhadap cucunya. Ia langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Usai mendapat laporan, pelaku Agus langsung ditangkap di rumahnya di kawasan Kafling Sagulung, Bahagia Sagulung, Kota Batam. Kapolsek Sagulung Ibtu Donald Tambunan mengatakan ayah korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka tega memukul bayinya karena sering menangis dan rewel. Setelah kejadian itu, bayi kembar Yoga dan Yogi sudah dirawat di rumah neneknya setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, jadi terhadap diduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas kekerasan terhadap anak. Diduga pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini bahwasanya diduga pelaku adalah orang yang tinggal satu atap dengan ibu daripada yang menjadi korban. Jadi berdasarkan itu dia mengakui segala perbuatan yang dilakukan kepada anak tersebut karena terbawa emosi anak tersebut menangis. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri terjadi di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anak yang masih berusia 7 tahun mengalami luka memar di punggungnya akibat dicambuk dan dipukul. Video korban dengan punggung sudah penuh luka memar sempat viral di media sosial. Korban yang masih di bawah umur berasal dari Desa Cogrek, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terungkap video tersebut direkam oleh tetangganya. Polres Bogor langsung bergerak menyelidiki kasus penganiayaan terhadap bocah tersebut. Tak berselang lama, polisi akhirnya menangkap ayah kandung korban yang diduga sebagai pelaku penganiayaan. Bahkan usai penyidikan, Polres Bogor menetapkan ayah korban sebagai tersangka. Selain korban dianiaya dengan dicambuk dan dipukul, korban juga dipaksa untuk mengamen. Ya, kepolisian kepada pelaku, yaitu saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu ayah kandungnya sendiri dari korban CN ini, di mana pengakuannya CN ini sangat nakal, bandel, tidak mau dikasih tahu, tidak nurut. Alasannya itu tidak melarikan diri, ada di rumahnya karena bantuan warga.
kita tahu bahwa dari informasi yang kami terima bahwa sang anak ini tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Lalu apakah kemudian kejadian ini memang kerap terjadi? Artinya penganiayaan ini sering terjadi atau ini hanya pertama kali terjadi? Dari keterangan para saksi yang sudah diperiksa di sekitar rumah korban memang sering terdengar suara tangisan dari si korban. Sudah sering lah dipukulin, Mas. Karena sering terdengar suara tangisan dari si korban. Korban sudah mendapat perlindungan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. Korban juga menjalani perawatan medis untuk penyembuhan luka bekas penyiksaan yang dilakukan ayahnya sendiri. Polisi juga sudah menahan tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Inilah aksi seorang perampokan bersenjata api terekam CCTV sebuah minimarket. Perampokan ini terjadi di Desa Gabus Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu malam 10 Februari lalu. Dalam aksinya, pelaku sempat mengancam pegawai minimarket dengan menodongkan pistol yang dibawanya. Aksi perampokan ini juga sempat viral di media sosial. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pelaku hanya seorang diri dan menenteng senjata api. Pelaku berhasil menggasak sejumlah uang yang ada di laci kasir dan puluhan bungkus rokok berbagai macam dari etalase minimarket. Salah satu pegawai minimarket menceritakan awalnya ia tidak menyadari pelaku akan merampok. Namun setelah rekannya lari ke belakang, kemudian ia melihat perampok membawa senjata api. Ia juga sempat diancam dengan ditodongkan pistol oleh pelaku. Pegawai minimarket Windari menceritakan perampokan tersebut saat melapor ke pihak berwajib. Biasanya orang-orang kan, Mbak, ini di mana ya? Nah, saya masih gak tahu ya, masih santai ya Pak. Nah, pas teman saya yang pakai jubah tuh lari ke belakang, saya baru nengok, loh kok ada pistol di situ, sempat bengong, ini orang beneran enggak ya gitu ya. Si pelakunya? Satu kalau pelakunya satu. Ada teman-temannya nggak sih Bapak? Nggak ada, sendiri Pak. Sendiri benar-benar? Ada ancaman gitu nggak? Enggak, ya ancamannya cuma suruh tiarap-tiarap aja sih. Nodong pistolnya itu ditodongin? Tapi nggak ada kekerasan penganiayaan? Enggak. Yang diambil apa aja? Yang diambil rokok, terus sama uang kasiran juga. Berapa kira-kira? 3 jutaan lebih. 3-4an kayaknya Pak. 3-4 juta? Ya. Itu uang aja atau sama rokok nih? Itu udah sama rokok, kerugian udah semua sama kerugian rokok. Kalau uangnya aja berapa? Sementara itu, Kapolsek Gabus Wetan AKP Agus Kristiana mengatakan pelaku hanya satu orang dengan menggunakan helm dan tutup muka saat melakukan aksinya. Perampokan bersenjata api juga terjadi di sebuah toko emas di Jalan Pacitan Solo, Desa Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Perampokan ini terjadi pada Jumat siang 9 Februari. Akibatnya etalase toko rusak berantakan dan sejumlah perhiasan lenyap di gondol maling. Saksi mata Rudi Justiawan menceritakan perampokan terjadi pada saat warga melaksanakan sholat Jumat.
Saat itu terdengar suara ramai layaknya orang bertengkar dan suara kaca pecah beberapa kali. Kemudian Rudi yang mendatangi lokasi kejadian langsung teriak rampok. Saat hendak menolong, ia kaget karena ada perampok yang menggunakan senjata api laras panjang. Dari barat jalan, terus kan terdengar Pak suara kayak orang bertengkar itu loh. Terus saya terus yang punya rumah teriak-teriak, rampok. Nah saya mau lari nggak berani. Bareng terus ke sana tahu bawa senjata, saya diam. Tapi agak redek Pak. Belum. Berapa kali tembakan itu Mas? Nggak ada tembakan. Suara itu suara apa? Kalau itu etalase pecah, kayak kaca pecah itu. Kerombang pecah kaca etalase itu. Orangnya berapa? 4 orang. 4 orang. 4 orang, motornya Beat hitam sama putih. Kerabat pemilik toko emas Radeka Beni Christian mengungkapkan sejumlah perhiasan seberat 25 gram dipastikan dirampok pelaku. Mecah ke etalase. Jadi ada etalase bentuk L itu dicari semua. Tapi barang yang hilang itu nggak terlalu banyak. Nggak sebanyak apa yang dikirakan dari teman-teman. Kan kalau ada di gambar, saya tadi lihat di berita itu ada foto, video, etalasenya itu kosong semua. Itu enggak, itu barang itu sudah disimpan dari pihak keluarga dulu. Karena takutnya kalau banyak orang datang, nanti barangnya itu jadi itulah. Nah, kira-kira berapa Mas? Kerugiannya yang diambil itu kira-kira gram atau nilainya berapa? Kalau taksirannya sejauh ini ada 25 gram cincin yang diambil. Sama kan tadi kalau lihat di etalase itu ada satu baki yang hilang, itu juga yang diambil itu. Tapi yang lain aman semua. Cuma satu kotak aja yang diambil. Iya, satu kotak.